Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa SETV yang selalu insyaallah semuanya diberikan kesehatan, keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam season dakwah dan nasihat yang tentunya ini adalah untuk diri pribadi dan umumnya kepada kita semua, agar kita saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan juga saling ingat mengingatkan demi kemajuan motivasi kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan di zaman sekarang ini. Dan alhamdulillah kita ditemani dengan secangkir kopi. Mudah-mudahan dengan secangkir kopi ini dapat memberikan kita semangat baru yang sudah cukup lama juga saya pribadi tidak mengudara karena beberapa kegiatan kita di luar. Yang pertama, di dalam mensikapi musibah, tidak sedikit manusia yang ketika tertimpa musibah menjadi orang yang stres, menjadi yang putus asa. Padahal musibah itu setiap orang bisa jadi mendapatkan musibah dan musibahnya berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 156, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, allazina iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Mereka yang tertimpa musibah lalu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita, tetapi semua yang ada pada kita, hakikatnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang yang tertimpa musibah dan yang pertama kali diucapkan oleh orang tersebut adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu menunjukkan orang tersebut menerima dan ridha terhadap apa-apa yang Allah telah berikan, baik itu musibah atau yang lainnya. Maka ketika kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu saja, melainkan kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita mensikapi dalam musibah, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatur kehidupan semuanya Allah, yang menentukan kehidupan semuanya Allah, dan kita hanya wajib berusaha dan berusaha. Semua yang menentukan adalah Allah. Ketika kita sehat, itu adalah karunia dari Allah. Ketika kita sakit, itu pun juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah ketika
Ummu Salamah mendapatkan musibah kematian suaminya. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah sebuah doa yang tentunya menjadi ajaran buat kita semuanya, di mana doanya adalah Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, yang artinya ya Allah berikanlah pahala atau upah pada diriku atas segala musibah yang aku terima, dan gantikanlah musibah yang aku terima dengan yang lebih baik. Kemudian juga pernah ada sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita masih bertanya-tanya apa itu artinya musibah yang sebenarnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Amusibatun hiya ya Rasulullah?" Apa itu musibah? Maka Rasulullah mengatakan, qala ma kullu ma azal mu'mini wa huwa musibah. Segala sesuatu yang menyakitkan orang mukmin itu adalah musibah. Maka orang mukmin, orang beriman di dalam mensikapi musibah, yang pertama adalah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengatur kehidupan. Dan dalam musibah ini akan terdapat banyak hikmah yang terkandung di dalamnya bagi kita yang mau memetik pelajaran berharga di balik kejadian tersebut. Hanya orang-orang yang bodohlah yang berputus asa terhadap musibah yang menimpa kepada dia. Ketika ditimpa musibah ia berputus asa, maka dia berputus asa dari musibah, hakikatnya dia adalah berputus asa dari rahmat Allah, dan hakikatnya dia sudah mengecilkan Allah. Dan itu adalah ciri-ciri orang-orang yang bodoh, orang yang langsung lemah ketika tertimpa musibah, orang yang langsung putus asa ketika tertimpa musibah. Maka ia tidak percaya dengan rahmat Allah yang begitu luas. Rahmat Allah begitu luas. Meskipun kita mendapatkan musibah, mungkin bagi kita ini adalah musibah besar, tetapi rahmat Allah, kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada musibah yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang yang beriman semua mengembalikan kepada Allah. Lantas mengapa tidak sedikit bahkan banyak orang yang memikirkan musibah sampai berlarut-larut dalam kesedihannya, sampai berlarut-larut dalam keputusasaannya, sampai berlarut-larut ia hidup tenggelam dalam kesedihannya? Maka diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya diri kita, tetapi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya, yang hakikatnya titipan dari Allah, pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa SCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam mensikapi musibah, maka kita harus memiliki sifat sabar. Dan sabar ini tidak ada tandingannya serta tidak ada lawannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan beri gantinya. Allah Ta'ala akan memberikan upah yang begitu besar, yang tidak akan dapat dihitung berapa banyaknya bagi hamba-hambanya yang sabar. Tapi ironisnya, mengapa masih banyak orang yang mengatakan cukup sudah batas kesabaran saya? Apakah sabar ada batasnya?
Bila orang yang mengatakan cukup sudah dan sabar ada batasnya, berarti orang tersebut sudah tidak lagi sabar. Karena sabar tidak membutuhkan batas. Bagaimana kita melatih hawa nafsu kita, mendidik hawa nafsu kita, dan bagaimana kita mewujudkan, meningkatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih di zaman sekarang ini, di zaman yang serba tidak pasti. Ekonomi banyak yang mengalami pailit, situasi yang sudah tidak pasti. Maka di samping kita sabar, jangan kita lepas dari Allah. Silakan kalau para ilmuwan, para cendekiawan, profesor, doktor membuat ratusan teori, bahkan ribuan teori, mungkin sampai jutaan teori untuk keluar dari kesulitan musibah, untuk mengatasi segala musibah. Silakan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi kepada kita semua ketika kita dalam keadaan apapun, bahkan ketika kita dalam keadaan terhimpit dalam permasalahan, terhimpit dalam kesulitan, terhimpit dalam segala musibah. Allah ingatkan, wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus wala hum yazanun. Allah selamatkan hamba-hambanya yang bertakwa dengan kemenangan mereka. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Meskipun hidupnya sulit, dia tidak akan pernah merasakan sulit. Meskipun hidupnya susah, dia tidak akan pernah merasakan susah. Meskipun hidupnya dirundung dalam kesedihan dan dalam keadaan kelaparan, dia tidak akan pernah merasakan sedih dan lapar. La yamassuhumus su'. Bagi mereka hamba-hamba Allah yang bertakwa, tidak akan mampu neraka jahanam menyentuh mereka. Walahum yazanun, dan tidaklah mereka merasakan sedih. Musibah apapun, asalkan kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan selalu menyelamatkan hamba-hambanya yang bertakwa dengan sebab kemenangan mereka, yakni mendekatkan diri kepada Allah bi'amalil khair, dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Para pemirsa SITV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti kita akan lanjutkan pada season-season berikutnya di dalam mensikapi musibah. Yang pertama adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua kita terus memupuk dan meningkatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah segala musibah apapun yang menimpa kepada diri kita, Allah akan selamatkan kita, dan Allah akan keluarkan kita dari segala himpitan permasalahan kehidupan. Mudah-mudahan ada berkahnya dan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.